وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini sekali lagi kita diberi kelapangan, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, ialah untuk beribadah kepadanya. Dan seperti mana biasa, pada malam Jumat ini kita akan mempelajari keterangan-keterangan ataupun nas-nas, sama ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari beberapa hadis di dalam babul mujahadah. Dan pada malam ini kita sambung ataupun kita teruskan hadis-hadis berikutnya di dalam bab ini, yaitu babul mujahadah. An Abi Safwan Abdullah bin Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Daripada Abu Safwan Abdullah bin Bus al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang diberi kesempatan oleh Allah, dilanjutkan usianya, diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan, dan dia mengambil kesempatan dengan nikmat yang Allah anugerahkan itu untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan amal soleh. Dan inilah yang dinyatakan sebagai manusia yang terbaik, yaitu apabila Allah berikan kesempatan kepadanya untuk dapat meneruskan kehidupan ini, dan dia mengambil kesempatan, mengambil peluang yang Allah berikan itu untuk melakukan amal-amal soleh. Dan ramai juga di kalangan manusia
yang dia diberi umur yang panjang, tetapi malangnya bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi dia menjauhkan dirinya ataupun berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berartilah umur yang diberikan oleh Allah, yang Allah panjangkan umurnya, sekiranya dia tidak melakukan amal-amal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia melakukan amalan-amalan yang buruk, maka dia bukan lagi menjadi manusia yang terbaik, tetapi manusia yang paling buruk. Kerana dia mensia-siakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Makanya kita sepatutnya merebut peluang yang Allah berikan kepada kita ini, untuk kita senantiasa bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah. Iqtanim maknanya kamu rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antara hadis itu menyatakan, di antaranya, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum tiba masa kematianmu. Kemudian ada lagi disebut wasihhataka qabla haramik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Syababaka qabla haramik. Dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik atau maradik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faragaka qabla syugulik. Masa lapangmu sebelum datang masa kesibukanmu. Jadi semuanya itu menuntut agar kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, termasuklah kehidupan ini. Berarti orang yang tidak memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan, maka dia adalah manusia yang amat rugi dan manusia yang amat buruk. Kerana ada di kalangan manusia yang Allah berikan umur yang panjang, tetapi sebenarnya memberi mudarat kepadanya. Kerana apa? Kerana dia tidak melakukan amal-amal yang soleh. Apalagi manusia-manusia yang kufur kepada Allah, manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia mereka, tetapi untuk menambahkan dosa-dosa mereka. Di dalam satu ayat di dalam surah Al-Imran ayat 178, Allah menyatakan, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin. Dan janganlah mereka menyangka, yakni orang-orang kafir, janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahawa kami berikan mereka, berikan mereka numli lahum, kami berikan kemudahan nikmat berupa rezeki, kesihatan, termasuklah umur yang panjang. Khairul li anfusihim, jangan mereka menyangka bahawa perkara-perkara itu baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma, sesungguhnya kami memberikan kemudahan dan nikmat itu kepada mereka untuk menambah dosa mereka. Walahum azabun muhin, dan bagi mereka azab yang amat hina. Jadi maknanya di sini, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka juga ada yang dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan zuriat, tetapi
tidak mendatangkan kebaikan. Di sisi Allah malah mendatangkan keburukan, dan mereka menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk menambah dosa mereka. Mereka terus menerus melakukan maksiat dan dosa. Jadi seorang muslim dia perlu memanfaatkan kehidupan ini dengan melakukan amal-amal yang saleh. Karena satu keistimewaan bagi orang Islam ini, karena mereka adalah orang-orang yang telah mengucap 2 kalimat syahadah. Di dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslama, telah berjayalah orang yang telah Islam. Tetapi Islamnya ini bukanlah dia cukup namanya Islam, tetapi dia mestilah mempamerkan Islamnya itu, yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka dia adalah orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat kelak. Dan juga ada di sini satu persoalan yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam mensyarahkan hadis ini. Dia menyatakan sebahagian ulama tidak menyukai kepada gelaran ataupun biasanya ada kan orang dia didoakan semoga panjang umurmu, kan? Semoga panjang umurmu, semoga panjang umurmu. Mereka menyatakan tidak, ucapan seperti itu tidaklah tepat. Malah mereka tidak menyukai ucapan seperti itu, dan mereka menyatakan bahawa yang baik ataupun yang lebih tepat seperti mana mereka menyatakan atallahu baqa'aka ala ta'atik, semoga Allah melanjutkan usiamu dalam ketaatanmu kepada Allah. Sebab banyak juga orang yang panjang umurnya tapi dia tidak mentaati Allah, bahkan dia melakukan maksiat. Apalagi yang dinamakan sebagai warga emas, yang mana waktu itu adalah waktu yang lebih berharga daripada nilai emas. Sebab menentu sama ada dia husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang buruk. Maka ketika di akhir-akhir umur mereka ini, sepatutnya mereka lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena itulah masa yang Allah berikan suatu nikmat yang lebih berharga, tinggi dan lebih tinggi nilainya dari nilai emas. Dengan syarat mereka mempergunakan sisa-sisa hidup mereka itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Namun ada juga di kalangan mereka, walaupun mereka sudah mengetahui akan kelemahan, akan nikmat itu ditarik, pergerakan mereka terbatas, pandangan mereka sudah kabur, penglihatan mereka juga begitu karena sudah lanjut usia, tetapi masih bergelombang dengan dosa, tidak mau melangkah ke masjid misalnya, dan terus berada di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, ataupun melakukan perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara dosa. Ini sesuatu yang merugikan mereka, dan hadis ini menyatakan bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Jadi maknanya di sini
Orang yang tidak baik adalah orang yang dipanjangkan umurnya tetapi buruk amalannya. Jadi oleh kerana itu maka marilah sama-sama kita bermujahadah. Dalam bab ini namanya babul mujahadah, bersungguh-sungguh. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka mentaati Allah dan bersungguh-sungguh dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah agar kita disudahi kehidupan kita ini dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah, dan dijauhkan kita dari su'il khatimah, kesudahan yang buruk. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seterusnya kita beralih kepada hadis berikutnya di dalam bab al-mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadr radhiyallahu an qitali Badrin faqala ya Rasulullah gibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikin liyuriyannallahu ma asna'u. Hadisnya panjang, kita nyatakan dulu hadis yang kita bacakan ini. Di awalnya nih daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ghaba ammi Anas bin Nadr, pakcikku yaitu Anas bin Nadr tidak menyertai peperangan Badar. Dia tidak ada ketika berlakunya peperangan Badar. Faqala ya Rasulullah gibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, aku tiada ketika awal peperangan yang pertama yang engkau memerangi kaum musyrikin ketika itu. Kita tahu bahwa ahli Badar ini, orang yang menyertai peperangan Badar ini, mereka diangkat darajat mereka oleh Allah. Diangkat darajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjihad, dan ini merupakan peperangan yang besar yang pertama, peperangan Badar. Dan orang-orang yang menyertai peperangan Badar ini, mereka mendapat kemuliaan yang sangat mulia di sisi Allah. Mereka mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pakcik Anas ini, yaitu Anas bin Nadr, tidak dapat menyertai peperangan Badar bersama Nabi SAW. Makanya dia menyatakan, wahai Rasulullah, aku tiada ketika awal peperangan yang mana engkau telah memerangi kaum musyrikin ketika itu. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin liyuriyannallahu ma asna'u. Baik. Kemudian dia menyatakan, dan kiranya Allah ashhadani, menyaksikan aku untuk memerangi kaum musyrikin, maka pasti Allah akan memperlihatkan aku. Maknanya pasti Allah akan memberi kesempatan kepadaku apa yang aku akan lakukan. Maknanya dia berazam tinggi, kesungguhannya yang begitu tinggi, semangatnya yang begitu berkobar-kobar, sehingga dia ingin menyertai Nabi SAW dalam peperangan berikutnya. Falamma kana yaumu Uhud inkashafal muslimun. Ketika mana peperangan Uhud ini berlaku
1 tahun 1 bulan setelah peperangan Badar. Yang mana peperangan Badar ini Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin, yang mana mereka hanya 300 lebih sahaja bilangan kaum muslimin, sedangkan kaum musyrikin ketika itu lebih kurang 1000 orang tentera. Disertakan dengan kuda-kuda yang begitu kencang larinya, yang begitu banyak, sedangkan kaum muslimin dalam keadaan yang serba kekurangan. Tetapi oleh kerana keimanan mereka adalah iman yang benar, dan kesungguhan mereka mempertahankan dan membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika peperangan Uhud ini, dan seperti mana yang kita mengetahui bahwasanya terjadi mukhalafah, ada di kalangan sebahagian para sahabat yang menyalahi, tidak menurut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini dinamakan sebagai rumat, pemanah yang ditugaskan untuk bertahan, berada di atas bukit, dan tidak dibenarkan untuk mereka turun. Tetapi oleh kerana mereka melihat pada awal peperangan itu, mereka melihat orang-orang musyrikin bertempiaran lari, dan mereka meninggalkan harta, maka para pemanah yang di atas bukit ini pun turun, kemudian disitulah terjadinya serangan hendap yang dilakukan oleh tentera kaum musyrikin, yang diketuai ketika itu oleh Khalid yang belum masuk Islam. Kemudian mereka pun kacirkan barisan kaum muslimin yang sudah lari dari tempat di atas bukit itu. Maka keadaan kaum muslimin pun kucar kacir. Kemudian dia pun menyatakan ketika berlaku suasana yang sedemikian, maka dia pun, yaitu Anas bin Nadr menyatakan, Allahumma a'taziru ilaika mimma sanaha ula, yakni ashabu, wa abrau ilaika mimma sanaha ula, yakni al-musyrikin. Yang menyatakan, ya Allah, maknanya maksudnya di sini, aku tidaklah lari, aku tidaklah lari seperti mana yang dilakukan oleh mereka, yaitu oleh sebahagian sahabat yang sudah lari. Wa abra'u ilaika mimma sanau haula, yakni al-musyrikin. Dan aku, maknanya, akan berhadapan dengan kaum musyrikin. Ini dia punya semangat yang begitu kuat. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az faqala, ya Sa'd bin Mu'az, al-jannatu wa rabbin nadr, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Kemudian dia pun taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az faqala, ya Sa'd. Kemudian dia pun ke hadapan. Dia tidak berundur, tapi dia ke hadapan. Lalu dia menemui Sa'ad bin Mu'az. Dia menemui Sa'ad bin Mu'az yang ketika itu keadaan kaum muslimin kucar kacir. Malah ada di kalangan mereka yang terbunuh, mati syahid. Faqala, lalu dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, syurga dan demi Tuhan nadar, artinya demi Allah Tuhanku, sesungguhnya aku
melihat, aku mendapat mencium bau syurga ini di sebalik bukit Uhud. Ini benar-benar bukan ini khayalan, tetapi benar-benar dia mendapati ataupun dapat mencium bau syurga di belakang bukit Uhud. Di belakang bukit Uhud. Ini suatu karamah yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik. Kemudian qala Sa'd famastata'tu ya Rasulullah ma sana'u. Kemudian Sa'ad bin Mu'az pun menyatakan ketika melihat kesungguhan, keberanian yang begitu tinggi yang diperlihatkan oleh Anas bin An-Nadr radhiyallahu anhu, maka Sa'ad pun menyatakan kepada Rasulullah, aku tidak mampu wahai Rasulullah melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Qala Anas pun menyatakan, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila aw massala bihi al-musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Kemudian Anas pun menceritakan, kami mendapati ini Anas bin Nadr paciknya nih, Anas menyatakan kami melihat bahawa Anas bin Nadr mati syahid ketika itu. Kami melihat di tubuh badannya ada 80 lebih 80 lebih tusukan dengan pedang. Maknanya dia ataupun tusukan dengan pedang ataupun panah. Ada banyak kesan-kesan tusukan-tusukan panah ataupun lembing. Ada 80 lebih. Bayangkan 80 lebih. Dan kami telah mendapatinya mati, artinya mati syahid, dan dia punya tubuh badan tu maknanya dicincang ataupun dirobek oleh kaum musyrikin sehingga tidak ada yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan melihat jarinya saja yang dapat dikenal. Yang lain tidak dapat sudah dikenal sebab terlalu banyak dia punya luka, dan dia dibunuh dengan kejam lah oleh kaum musyrikin, sehingga seluruh anggotanya tidak dapat dikenal pasti kecuali bahagian dia punya kuku, dia punya jari ini, jari jemari ini oleh saudara wanita perempuannya. Jadi begitulah bagaimana kesungguhan dan keberanian Anas bin Nadr radhiyallahu anhu sehingga dia mati syahid. Qala Anas, kemudian Anas juga pun menyatakan, kunna nara aw nazunnu anna hazhil ayata nazalat fihi wa fi ashbahi. Kami memandang ataupun kami mengira bahawasanya ayat ini turun pada pacikku, artinya pada Anas bin Nadr radhiyallahu anhu dan orang-orang yang seumpamanya, yaitu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, sehinggalah akhir ayat itu, yaitu di kalangan orang-orang mukminin
kaum lelaki yang telah membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maknanya mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berjihad fi sabilillah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan betapa para sahabat begitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam peperangan yang terjadi. Anas bin Nadr radhiyallahu anhu telah menunjukkan kesungguhan beliau, semangat beliau yang begitu tinggi, yang berkobar-kobar, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang paling besar, yang paling tinggi adalah al-jannah. Jadi ini ataupun kisah ini memberi gambaran kepada kita bahawasanya kita perlulah ada sikap ijtihad ataupun kesungguhan di dalam melakukan amalan. Tidak boleh kita sambil lewat ataupun main-main ataupun separuh-separuh. Maka apa yang kita lakukan daripada awal hingga akhir hendaklah kita lakukan dengan sebaik mungkin, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, dan melihat bagaimana kesungguhan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tentulah akan memberikan petunjuk, jalan-jalan petunjuknya kepada kita. Allah menyatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh mentaati Allah, bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah, maka pasti kami akan memberikan jalan-jalan petunjuk kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik. Seterusnya hadis berikutnya di dalam bab al-mujahadah, kita teruskan. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qal lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamil ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura wa ja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha laghaniyun an sa'i hadza fanazalat الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. Ini surat Taubah, At-Taubah ayat 79. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu menyatakan ketika turun ayat tentang sedekah, tentang sedekah, yakni ayat-ayat yang mendorong dan menggalakkan untuk bersedekah, yaitu sedekah di sini ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib seperti mana yang kita ketahui yaitu zakat, dan yang sunat itu biasa disebut sedekah.
Dan sedekah ini seperti mana yang dimanakan sedekah yang wajib, yaitu zakat, dia diberikan kepada orang-orang yang tertentu, asnaf-asnaf yang tertentu. Allah menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat wajib diberikan kepada pertama sekali orang-orang yang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga orang-orang yang mengurus takbir zakat, yang keempat orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya, seperti orang-orang yang baru masuk Islam, yang kelima hamba-hamba sahaya, hamba-hamba yang ingin dimerdekakan, seterusnya orang-orang yang berhutang, yang sukar untuk dia menjelaskan hutangnya, dan seterusnya orang-orang yang berjuang fi sabilillah, dan orang-orang yang terputus bekalan di dalam perjalanannya. Jadi ini adalah zakat yang diwajibkan. Kemudian ada zakat ataupun sedekah yang tidak diwajibkan tetapi digalakkan. Bahkan ada beberapa ayat menyatakan bahwasanya memberikan sedekah ini digandakan dengan gandaan yang sangat banyak dan besar. Diumpamakan seperti satu biji, yang satu biji ini tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ini 100 biji. Bayangkan, dan akan digandakan lagi. Jadi ini dorongan dan galakan untuk menyalurkan sedekah sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga membuktikan iman seseorang itu. Apabila misalnya dia sanggup mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, seperti membantu orang-orang yang susah, orang-orang fakir, ini menunjukkan imannya benar. Sebab harta ini suatu perkara yang sangat disukai oleh manusia, sangat disukai oleh manusia, dan dia sayang kalau hartanya itu dia berikan kepada orang lain. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Fajr ayat 20 tentang tabiat manusia ini yang sangat cintakan hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Jadi sesiapa yang berjaya menghulurkan sedekah, terutama yang wajib, dan juga sedekah yang tidak wajib, maka sesungguhnya dia telah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, kalau kita lihat riwayat ini, para sahabat bersegera, cepat-cepat bersegera untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kunna nuhamil ala zuhurina. Kami pun, maknanya memikul di atas di atas bahu kami, maknanya kami membawa sedekah untuk kami sedekahkan. Kemudian
Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Lalu datanglah seorang, dia bersedekah dengan banyak. Dia bersedekah dengan banyak. Ada yang bersedekah dengan banyak. Faqalu, lalu mereka mengatakan, orang-orang munafik, mereka mengatakan mura. Oh, dia ni bersedekah untuk riya. Ini orang munafik. Dia apa? Dia merendah-rendahkan sahabat ini. Siapa yang mereka lihat yang banyak sedekahnya, dia kata ini bukan dia nak bersedekah, dia ingin, dia ni riya, supaya orang lihat, oh banyak dia punya sedekah. Ini orang-orang munafik. Dia memperlekehkan ataupun merendah-rendahkan para sahabat yang bersedekah dengan banyak. Waja'a rajulun fatasaddaqa bisa'in, dan ada yang lain pula bersedekah dengan satu cupak. Artinya sedikitlah. Faqalu innallaha laghaniyun an sa'i hadza. Sesungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan ini. Ini sedikit. Apa juga sedikit. Jadi mereka ni merendah-rendahkan, menghina orang yang sahabat yang membawa dan memberi sedekah yang sedikit. Jadi ini adalah tabiat orang-orang munafik, yang mana sehingga hari ini mereka sering menghina, sering merendah-rendahkan Islam dan kaum muslimin. Ini adalah ciri-ciri kaum munafikin. Fanazalat, lalu turunlah ayat allazina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minina fis shadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum. Turunlah ayat ini, yang mana ayat ini mempertahankan orang-orang yang beriman dan membantah kaum munafikin. Ini satu kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak mulia? Allah turunkan ayat ini, Allah membela mereka. Ini suatu kemuliaan. Dalam masa yang sama, menghina golongan al-munafiqin yang memperlekehkan, yang memperkecilkan sedekah mereka. Artinya sama ada mereka melakukan kebaikan yang banyak ataupun sedikit, semuanya tidak diterima oleh mereka, oleh kaum munafikin ini. Ada saja alasan mereka. Makanya Allah menurunkan ayat ini sebagai menghina mereka, orang-orang munafikin ini yang memperlekehkan orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat. Allazina yalmizuna al-mutawwi'in. Mereka yaitu orang-orang munafikin yang mengaibkan, yang merendah-rendahkan al-mutawwi'in minal mu'minin. Maknanya orang-orang yang menghulurkan sedekah. Wallazina la yajiduna illa juhdahum. Nah, mereka dan juga orang-orang yang tidak mendapati di sisi mereka kecuali sedikit, kecuali kemampuan mereka. Maknanya di sini semuanya mereka aibkan. Sahabat yang memberikan sedekah dengan jumlah yang banyak, ataupun mereka yang memberikan sedekah dengan jumlah yang kecil ataupun yang sedikit, Dalam hadis ini, seperti mana yang kita nyatakan, sangat kelihatan mujahadah, kesungguhan para sahabat itu untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan ini merupakan contoh terbaik kepada kita, agar kita juga
perlu mencontohi orang-orang yang beriman ini di kalangan para sahabat, yang mana mereka ini seperti mana yang kita ketahui, bahwasanya apabila turun ayat perintah, mereka adalah orang yang berlomba-lomba, bersegera untuk melakukan perintah-perintah Allah. Dan apabila turun ayat-ayat larangan, mereka ini adalah orang-orang yang pertama-tama, orang-orang yang berlomba-lomba meninggalkan perkara yang haram. Sebagai contoh, ketika turunnya ayat pengharaman arak, dan ketika itu mereka masih meminum arak, dan sampai mereka kabar bahwasanya arak diharamkan, maka mereka pun apabila sejurus mereka mendengar berita itu dan mereka sedang meminum arak, mereka pun berhenti serta-merta, dan mereka memecahkan balang-balang ataupun bekas-bekas arak ini, dan mereka keluar rumah, mereka menumpahkan arak-arak ini di luar rumah mereka, sehingga kawasan itu macam dia penuh dengan arak, bekas arak yang dibuang. Jadi begitulah bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar membuktikan keimanan mereka, benar-benar melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tidaklah suatu perkara yang tidak baik ataupun tabiat yang baik apabila kita menunda-nunda kebaikan. Kita menunda-nunda kebaikan, yang kebaikan itu adalah baik, yakni kebaikan yang menurut agama, yang menurut Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ragu-ragu, janganlah kita mempersoalkannya, dan janganlah kita melewat-lewatkannya ataupun menunda-nundakannya. Maka lakukanlah kebaikan ataupun apa saja amal-amal soleh yang terutama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di dalam hadis ini juga galakan untuk menghulurkan sedekah walaupun ia dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu tidak boleh kita memandang kecil perkara yang baik itu walaupun sedikit, karena ia menjadi kemungkinan besar walaupun sedikit boleh membawa seseorang itu kepada al-jannah. Begitu juga sebaliknya, jangan memandang kecil dosa, sesuatu dosa itu janganlah dianggap ringan, kerana kemungkinan besar dia boleh membawa seseorang itu kepada azab Allah, wal iyazubillah. Jadi ada satu hadis lagi di dalam bab al-mujahadah ini, dan hadis ini panjang. Jadi insyaallah lah kita akan sambung hadis yang terakhir di dalam babul mujahadah ini pada minggu hadapan dengan izin Allah. Untuk ini yang dapat kita sampaikan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.